warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan membahas apa itu pendidikan dan apa itu bahasa. Sebelum kita membahas kepada topik yang kita bahas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marwani Sidwa dan menurut saya Nursaki dari Gilang. Oke, baik, kami berpendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairundan Aceh. Jadi saya ingin bertanya kepada kamu, Kina. Jadi apa sih motivasi kamu untuk masuk ke pendidikan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Karena banyak yang saya dengar bahwasanya orang-orang berargumentasi bahwasanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu prodi yang sulit. Kalau itu menurut mereka, dan saya tidak setuju dengan apa yang dipikirkan. Jadi kalau menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya sih, saya sedikit setuju dengan pendapat para teman-teman yang di luar sana mengenai pendidikan bahasa itu susah. Karena saya tuh pertama tuh nggak suka sama bahasa Indonesia, tapi ingin saya masuk ini karena saya tuh dituntut sama orang tua saya buat ambil jurusan ini aja, karena di kampung halaman kami itu tidak ada guru bahasa Indonesia di situ. kurang. Jadi saya tua kamu bahwasanya ada peluang besar jika kamu ambil pendidikan ke sini. Ya, makanya saya juga ikut sama saran orang tua saya bahwa saya ambil jurusan bahasa Indonesia untuk kesananya lebih kayak menambah guru di sana. Tapi semenjak saya berkuliah dan saya menerima materi atau belajar di prodi bahasa dan sastra Indonesia ini, saya merasa asik karena kan dalam situ bukan saja kita belajar tentang apa itu bahasa, apa itu berbicara retorik dan apa itu pendidikan, kita juga melatih bakat kita di dalam situ, karena di situ kan ada sastra. Jadi di sastra itu ada puisi, teater, monolog dan sebagainya, dan di situ saya sedikit mengembangkan bakat saya. Itu saja sih menurut saya dan motivasi saya masuk di kalau kamu sih kenapa sih sampai bisa ingin masuk di prodi bahasa dan sastra Indonesia? Nah, motivasi saya ingin masuk ke prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena dari SD sampai SMP itu saya suka berbicara dan suka berpikir seperti ini. Jadi menurut saya kalau masuk ya agar dapat mendalami dan mempelajari yang paling tepat itu di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan saya tidak ada dorongan dari orang tua saya, dan memang itu keinginan dari diri saya sendiri. Jadi begitu. Oke, baik, mungkin itu perkenalan singkat dari kami berdua. Jadi kami akan selesai daripada itu, kami ingin membahas apa yang sudah kami bilang tadi, yaitu topik yang ingin kita bicarakan. Yang satu pendidikan dan kedua bahasa. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu kalau kata Paulo Freire ya, proses memanusiakan manusia. Yang saya paham dari apa konsep yang dikeluarkan oleh Paulo Freire adalah, mungkin menurut Paulo Freire itu proses pendidikan itu proses memanusiakan manusia. Karena pendidikan itu bisa merubah tingkah laku kita, dan juga kan kalau contoh kita sudah berpendidikan, kita mengajarkan kepada orang lain, berarti kita juga memanusiakan manusia karena sudah berbagi ilmu dengan orang lain. Karena pendidikan juga bisa merubah tingkah laku kita, cara kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dan mungkin itu sih yang saya paham dari konsep dari Paulo Freire itu sendiri. Kalau menurut kamu, yang kamu paham dari pendidikan itu gimana? Dan menurut saya pendidikan pertama itu bukan didapat dari sekolah, tapi dari lingkungan keluarga. Karena pertama dari keluarga itu kan kita belajar dari cara berbicara, cara berjalan, dan cara menghargai orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita. Itu menurut saya pendidikan. Nah, mungkin itu pendapat kami tentang pendidikan atau yang kami tahu tentang pendidikan. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bahasa. Nah, bahasa di sini adalah bahasa itu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para masyarakat sosial untuk menginformasikan sesuatu atau mengidentifikasikan diri mereka. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi. Nah, yang kita ketahui sistem adalah itu secara teratur. Jika tidak teratur berarti bukan bahasa. Dan juga bahasa sebagai lambang bunyi. Semua bunyi itu tidak diartikan sebagai bahasa, karena contohnya seperti batuk dan bersin itu bukan bahasa karena tidak keluar dari artikulasi atau ucapan manusia itu sendiri. Gitu.
Kalau menurut kamu kayak gimana? Itu sih yang saya paham tentang bahasa. Menurut saya bahasa itu adalah kemampuan yang diberi manusia untuk berkomunikasi kepada manusia yang lain. Dan bahasa itu bervariasi. Misalnya dari kita orang dari kita orang jadi kita orang, dan kita orang jadi kita orang, dan kita orang itu jadi tong. Jadi bahasa itu arbitrary, mana suka. Jadi seiring perkembangan zaman bahasa juga bisa berubah. Iya. Makanya bahasa dikatakan arbitrary mungkin begitu ya. Ya, itu menurut saya. Ya. Baik, mungkin itu saja apa yang kami pahami dari dua topik tersebut. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.